Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku, azani Allah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb semesta alam yang telah menciptakan alam semesta ini, Rabb yang telah mengatur seluruh yang berada di alam semesta ini, Rabb yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, Rabb yang telah dan masih memberikan hidayah kepada kita, hidayah taufiknya yang wajib kita syukuri. Karena tidak ada apa yang kita mampu laksanakan pada hari ini, pada malam hari ini, dari salat, dari duduk di majlis ilmu, kecuali itu semuanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia sehat yang dengannya kita bisa melaksanakan perintahnya dengan sempurna. Sebagaimana kita bersyukur hari ini kita bisa duduk dan bermajlis di satu majlis ilmu yang membahas tentang satu pembahasan yang sangat penting, pembahasan yang wajib diketahui oleh kita semuanya. Di antara pokok dan dasar ilmu yang harus diketahui oleh setiap muslim, di antaranya adalah tafsir Al-Quran, yaitu cara bagaimana kita memahami maksud dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ini adalah dasar ilmu yang wajib kita ketahui. Setelah mengetahui, yang pertama adalah ilmu aqidah, yang kedua adalah ilmu fikih, yaitu tentang cara kita beribadah kepada Allah, yang ketiga kita mengetahui apa keinginan Allah di dalam Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran, yang keempat kita mengetahui hadis, yaitu apapun yang datang dari Rasulullah SAW, dari ucapan beliau, dari perbuatan beliau, dari persetujuan beliau, dari sifat-sifat beliau, baik itu sifat fisik beliau ataupun akhlak beliau. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Ma'arij, yang insyaAllah kita akan mulai dari ayat yang ke-19 ya, agar pembahasannya sempurna dan berkesinambungan begitu. Nah, seperti biasa insyaallah kita akan membaca, dan silakan bapak-bapak yang dan ibu-ibu juga yang membawa mushaf, baik itu mushafnya langsung atau membawa handphonenya, bisa dibuka bersama-sama ya Pak ya. Mohon diperhatikan semuanya, tidak ada yang berbicara ya, supaya kita mendapatkan faidah dari kajian kita. Baik. Ayat 19.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Berkata penulis Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taisir Kalim Ar-Rahman, "Wa hadha al-wasfu lil insani min haitsu huwa wasfun tabi'iyyatuhu al-asliyah." Bahwasanya sifat ini merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia dari sisi bahwasanya manusia tersebut memiliki sifat tabiat asli, annahu halu, bahwasanya dia itu memiliki sifat halu. Wa fussira al-halu bi annahu, dan ditafsirkan halu ini adalah dengan ayat setelahnya. Jadi apa yang dimaksud dengan halu'a? Itu ayat setelahnya. Idza massahu syarru jazu'a fayajzi'u in asabahu faqrun aw marad. Maka dia mengeluh. Dikatakan oleh muallif, maksud dari idza massahu syarru jazu'a, dan apabila ditimpa keburukan dia mengeluh, bersedih. Beliau mengatakan kalau ditimpa kefakiran atau ditimpa sakit, au dhihabu mahbubin lahu, atau hilangnya seseorang yang dia cintai, atau apa yang dia cintai, min malin, harta, au ahlin, keluarga, au waladin, anak, dia langsung bersedih, mengeluh, patah hati yang tidak bisa diobati. Wala yasta'milu fi dzalika as-sabra war-ridha bima qadallah. Tidak ada dalam hatinya itu kesabaran dan juga ridha atas ketentuan Allah. Ini adalah yang dikatakan halu'. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Apabila dia diberikan kebaikan, maka dia menjadi orang yang menahan. Fala yunfiqu mimma atahu Allah, dia tidak berinfak atas apa yang Allah berikan kepadanya. Wala yashkurullaha ala ni'amihi wa birrihi, dia juga enggak pernah bersyukur kepada Allah atas kenikmatan dan kebaikan Allah. Fayajzi' fi dharra wa yamna'u fi sarra, dia mengeluh, berkeluh kesah, tidak bisa menahan dirinya ketika ditimpa dengan kesulitan, dan dia juga menjadi kikir ketika dia mendapat keluasan harta. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ashur di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan halu'a itu adalah qillatu imsakin nafsi 'inda i'tira'i ma yujzi'uhu aw ma yasurruhu, ma yuhzinuhu aw ma yasurruhu. Bahwasanya halu'a ini adalah sikap seseorang tidak bisa menahan diri ketika ditimpa apa yang membuat dirinya sedih atau yang membuat dirinya senang. Tidak bisa menahan. Itulah sifat manusia. Aslinya demikian. Ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka sifat tersebut akan senantiasa ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, orang-orang kafir itu demikian sikapnya. Mereka banyak yang bunuh diri ketika mereka memiliki masalah dunia, karena mereka tidak memiliki iman. Setelah upaya mereka lakukan, berbincang ke sana kemari, ke temannya,
Siapapun yang berada sekelilingnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Demikian juga di antara sifat orang-orang kafir adalah pelit. Sebagaimana dikatakan ya, oleh Dr. Firanda hafizahullah ta'ala dalam tafsir beliau. Dan beliau menceritakan bagaimana kawannya ketika di negara non-muslim, negara kafir, bahwasanya orang-orang kafir itu sebetulnya mereka pelit-pelit, celit mereka. Makanya untuk bisa berdakwah kepada mereka itu adalah dengan harta. Apa yang diupayakan? Yaitu mengajak mereka makan. Karena mereka sangat keheranan apabila ada seseorang yang mengundang untuk makan. Berarti ini orang baik. Karena kebiasaan di sekeliling mereka adalah mereka menahan harta, cinta harta, dan sulit untuk mengeluarkan harta. Perhatikan berikutnya, ayat berikutnya, illal musallin. Saudaraku, saudariku yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentu saja kita tahu banyak ibadah selain salat. Betul tidak? Ada zakat, ada sedekah, ada puasa, bahkan ada haji, ada umrah. Ibadah-ibadah yang sangat agung. Kenapa di dalam ayat ini kok hanya disebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang menunaikan salat? Ini menunjukkan bahwasanya salat itu ibadah yang paling agung. Paling agung setelah syahadatain, setelah dua syahadat. Salat adalah ibadah yang paling agung, yang pahalanya sangat besar, melebihi pahala-pahala yang lainnya, melebihi pahala haji, melebihi pahala umrah. Salat meski dilakukan 2 rakaat saja. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa zina meninggalkan salat. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menamai salat ini di dalam Al-Qur'an adalah iman. Iman. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Berkata Ibnu Jarir rahimahullahu taala, "Ana bil imani huna as-salah." Yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini fi hadzal maudhi', kata beliau dalam tempat ini, yaitu dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Kita tahu ya, ketika pasca dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Makkah, ke Ka'bah, maka para sahabat itu bertanya-tanya, bagaimana status salat kita yang dahulu kita lakukan menghadap Baitul Maqdis? Maka Allah mengatakan, sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salat kalian. Demikianlah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memiliki sifat ini, menjadi orang-orang yang berada di barisan salat, al-musallun, mereka yang memiliki sifat ini, maka mereka itu adalah orang-orang dengan izin Allah, apabila mereka ditimpa kebaikan mereka akan bersyukur. Apabila mereka ditimpa dengan keburukan, mereka akan bersabar dan akan ihtisab, mengharap pahala dari apa yang telah menimpa mereka dari keburukan tersebut. Dan dikatakan bahwasanya ayat selanjutnya, wa qawluhu fi wasfihim alladzina, ini silah mausulah kalau di dalam bahasa Arab. Silah mausulah ini menjadi sifat, menjadi karakteristik dari orang yang disebutkan sebelumnya. Apa itu? Orang-orang yang salat. Apa karakteristik mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina hum ala salatihim daimun illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya.
ay mudawimuna 'alaiha fi awqatiha bi syurutiha wa mukammilatiha, yaitu mereka yang senantiasa setia. Daiman itu, mudawimin itu diartikan dengan setia. Kenapa dikatakan setia? Kalau setia itu lawannya berpaling, betul tidak? Berarti orang-orang yang tidak pernah berpaling dari salatnya. Makanya oleh para ulama dikatakan, kalau begitu jika dinamakan dengan setia, maka berarti orang ini senantiasa menjaga waktu-waktu salat. Yang dimaksud di sini adalah menjaga waktu-waktu salat. Ya, walaupun ada yang mengatakan beserta syurutnya, syarat-syaratnya dan juga penyempurnanya. Namun yang paling utama di sini adalah waktu salatnya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang senantiasa dilakukan, tidak pernah terhenti meskipun itu sedikit. Kenapa demikian? Ini menunjukkan kesetiaan seseorang di dalam beramal. Makanya Rasulullah itu apabila sudah melakukan suatu amalan, beliau tidak pernah meninggalkannya lagi amalan tersebut. Ya. Jika kita sudah belajar satu ilmu, maka kita setia dengan ilmu tersebut sampai bisa. Kalau kita belajar tafsir, maka kita niatkan, berazam dalam diri kita, saya ingin belajar tafsir sampai akhir hayat saya. Berjanji, baik itu sampai kepada penghujung akhir dari Al-Quran ataupun tidak sampai, maka insya Allah pahalanya akan dicatat sampai akhir, bahkan pahala dakwahnya insya Allah, jika kita berniat dengan tulus dan jujur. Berkata beliau, walaisu kaman la yaf'aluha au yaf'aluha waqtan duna waqtin. Dan yang dimaksud dengan setia bukan orang yang dikatakan tidak melaksanakannya atau dia melaksanakannya sebagian waktu, kadang-kadang. Au yaf'aluha ala wajhin naqis, atau dia melaksanakan namun kurang, tidak sempurna dalam melaksanakannya. Itu berkaitan dengan salat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum min zakatin wa sadaqah, kata beliau. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya, atau orang-orang yang dia mengetahui di dalam hartanya ada hak yang diketahui untuk orang-orang yang membutuhkan harta tersebut, yang berhak dengan harta tersebut. Baik itu zakat ataupun sedekah. Ada dua. Bisa zakat yang wajib atau sedekah. Mungkin di antara kita tidak semua yang bisa berzakat karena hartanya terbatas. Namun saya yakin di antara kita pasti kita mampu untuk sedekah. Ya. Mampu untuk sedekah, walau bitamr, walaupun dengan sebiji kurma istilahnya. Kita mampu, walaupun dengan segenggam beras istilahnya. Kita mampu, insya Allah. Maka sifat-sifat orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan dicatat sebagai hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar, selain dia senantiasa setia dengan salatnya, dia juga mengetahui bahwasanya dalam hartanya ada hak yang harus dia keluarkan. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum alladhi yata'arradu lis-su'al. Baik itu orang yang dia meminta atau seseorang yang menjaga dirinya dari meminta padahal dia membutuhkan. Siapa orang-orang yang meminta itu? Yang kita lihat hari ini, kadang-kadang meminta di jalan. Ketika kita bawa motor atau bawa mobil, kadang-kadang ada orang yang meminta-minta kepada kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka memiliki hak untuk diberi jika mereka mampu, jika mereka adalah berhak.
Apalagi kita melihatnya tangannya memang nggak ada, kakinya memang nggak ada. Kalau dia kerja apa? Kalaupun dia dapat pekerjaan pasti terbatas pekerjaannya. Gajinya pun nggak seberapa. Kalaupun dapat apa yang dia inginkan dari gaji, dari uang yang dia butuhkan, mungkin tidak akan mencukupi kebutuhannya. Allah sebutkan di sini bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum. Apa itu wal mahrum? Wa huwal miskinul ladzi la yas'alun nasa fayu'tu, yaitu orang miskin namun dia menjaga diri dan dia tidak meminta kepada orang lain. Ya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan ayatnya itu, ya. Apa ayatnya, saya lupa ayatnya. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya mereka itu terlihat sebagai orang kaya. Kenapa dikatakan terlihat sebagai orang kaya? Karena mereka enggak meminta-minta. Minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri. Ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau Muhammad akan tahu dengan sifat-sifat mereka. Ya, paling enggak kita tahu. Kalau kita sering ke masjid, kita akan tahu saudara kita, kok dia lama sekali ngangkat tangannya dalam doanya? Kok dia khusyuk banget dia berdoa, sampai nangis dalam doanya? Mungkin dia bukan sedang meminta surga, Pak. Mungkin dia sedang meminta supaya Allah memberikan keluasan, jalan keluar dari masalah yang sedang menimpa dirinya, yang sedang menghimpit dirinya. Ta'rifuhum bisimahum. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk peka, ya. Peka dengan saudara-saudara kita. Kalaupun nggak bisa peka terhadap orang lain, perhatikan keluarga kita. Ya, keluarga kita. La yas'aluna an-nasa ilhafa, kata Allah. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia, tidak memelas kepada manusia, tidak meminta belas kasihan dari mereka. Namun mereka adalah orang yang berhak untuk diberi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan di sini, yang namanya sifat itu adalah karakter. Adalah karakter. Di mana karakter ini tidak hilang. Berarti mukmin yang baik ini, maka jiwa dia menjaga salatnya, juga jiwa sedekahnya tidak pernah hilang dalam dirinya dalam keadaan apapun. Karena ini adalah karakter, sifat. Namanya sifat itu nggak hilang. Baik dia dalam keadaan lapang dia sedekah, sempit sedekah juga. Mungkin juga kadarnya saja yang berbeda begitu. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita jika kita ingin menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Karena ini merupakan kelaziman dari seorang mukmin. Dan karena ayat ini sedang menjelaskan karakter, sifat-sifat orang yang beriman dan bukan orang-orang kafir yang disebutkan sebelumnya dan diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ingin selamat dari neraka tersebut, jadilah orang yang memiliki karakter-karakter ini. Allah berfirman, "Walladzina yusaddiquna biyaumiddin ay yu'minuna bima akhbarallahu bih." Yang mereka membenarkan hari kiamat, hari pembalasan. Mereka membenarkan, beriman kepada apa yang Allah kabarkan. Wa akhbarat bihi rusuluh, apa yang dikabarkan oleh para rasulnya, minal jazai wal ba'ats, dari pembalasan dan juga dibangkitkannya kelak nanti. Wa yatayaqqanuna dzalika wa yasta'iduna lil akhirah, karena mereka yakin, mereka bersiap-siap. Bukankah kita tahu dalam ayat yang mengatakan ketika seseorang diberikan catatannya dengan tangan kanannya, berarti orang baik. Dia mengatakan, ha umqra'u kitabiyah. Nih baca bukuku nih. Baca catatanku. Anni mulakin hisabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Aku yakin dulu di dunia aku akan bertemu dengan hisabku ini, dengan hari ini. Jadi kita harus siap-siap. Orang yang beriman itu, orang mukmin itu, mereka yakin, kemudian dengan keyakinan tersebut mereka bersiap-siap.
wa yas'auna laha sa'yaha, mereka menempuh juga jalan-jalan ke sana, wa tasdiqu biyaumiddin, dan membenarkan hari pembalasan ini, yalzam minhu tasdiq bir rusul, melazimkan seseorang membenarkan dengan para rasul. Karena apa yang dibawa oleh para rasul itu diantaranya adalah membawa manusia, memberikan kabar kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar mereka beriman kepada hari pembalasan. Wa bima ja'u bihi minal kutub, dan juga apa yang mereka datang dengannya di antara dari kitab-kitab yang mereka bawa. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, dan mereka yang takut dengan azab Allah, khaifuna wajilun, kata beliau, fayatrukuna lidzalika kullama yuqarribuhum min adzabillah, mereka meninggalkan seluruh yang bisa menenggatkan kepada neraka, kepada siksa Allah. Maka begitu sangat mengherankan jika hari ini ada orang yang enggak takut dengan neraka. Dia menantang Allah dengan neraka. Ya, sungguh heran hari ini jika ada orang yang begitu pede akan masuk surga. Lihat di dalam ayat ini, orang beriman itu dia enggak pede masuk surga. Meski harapannya sangat memuncak, ingin mendapatkan surga, ingin masuk surga, namun dalam dirinya itu musyfiqun. Ya. Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, mereka takut dengan siksa Allah, menggabungkan rasa takut ini dengan harapan, al-khauf war raja. Atau harapan dengan rasa takut. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka itu tidak ada seorang pun yang merasa aman darinya. Wal adzabul ladzi yukhsha wa yuhdhar. Azab yang begitu ditakuti. Maka sungguh sangat mengherankan jika ada orang yang merasa aman, percaya diri akan masuk surga, tidak takut dengan neraka. Bayangkan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab saja, ya, beliau masih takut dengan neraka. Padahal Rasulullah SAW sudah jamin beliau masuk surga. Namun beliau merasa ketakutan dengan neraka. Kenapa? Saking ini bukan gak ada harapan, bukan gak percaya kepada sabda Rasulullah, jaminan Rasulullah, bukan gak percaya. Saking rasa takutnya itu besar dalam dirinya, gak bisa untuk dihilangkan. Meski udah dijamin, tapi gak bisa untuk dihilangkan rasa takut tersebut. Tetap beramal, tetap menangis. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman kepada Allah dan akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dia akan senantiasa bersyukur dan dia akan senantiasa bersabar, adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Berkata muallif, fala yata'una biha wat'a muharraman. Maka tidak dia melampiaskan hawa nafsunya dalam sesuatu yang haram, hasrat biologisnya dalam sesuatu yang haram, min zina, au liwat, atau homoseksual, awat ifi dubur, atau mendatangi istrinya tapi dari duburnya, au haid, atau mencampuri istrinya dalam keadaan haid. Ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalik, dan selain itu, wa yahfazunaha aidan minan nadhari ilaiha wa massaha aw massiha, juga dia menjaga jangan sampai melihat sesuatu yang tidak halal baginya atau dia menyentuhnya, mimman la yajuzu lahu dzalik, sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya. Wa yatrukuna aidan wasailal muharramat ad-da'iyah li fi'lil fahishah, dan dia meninggalkan apa saja yang menjadi wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghantarkan dia ke dalam keburukan tersebut. Ini adalah orang yang menjaga
menjaga kemaluannya. Ya, taib. Karena yang membinasakan umat bahkan sampai hari ini, bahkan yang paling dahsyat yang membinasakan umat hari ini adalah syahwat, yaitu berkaitan dengan kemaluan. Yang kedua adalah syubhat. Kaitan dengan syahwat mudah sekali. Hari ini wasilah untuk mencapai seseorang memuaskan hawa nafsunya. Berkaitan dengan syahwat hari ini, berkaitan dengan syubhat hari ini, tidak hanya sampai kepada level bid'ah saja. Bahkan syubhat yang mencapai level kufur hari ini telah berkembang. Dekat sekali dengan kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solusinya adalah badiru bil a'mal. Ayo segera kalian beramal. Fitanan, sebelum datang fitnah, ka qita'il lailil mudlim. Fitnah tersebut seperti potongan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seseorang paginya masih iman, masih mukmin dia, sorenya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sorenya dia masih beriman kepada Allah, paginya dia sudah dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia. Saking apa? Dahsyatnya fitnah. Makanya solusinya adalah beramal. Apa beramal? Istiqamah dalam amalan. Kalau seorang banyak beramal, dia akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya, ahli salat akan ditemukan dengan siapa? Ahli salat juga. Orang yang sedang berpuasa ditemukan dengan orang yang ahli puasa. Orang yang bersedekah demikian akan dipertemukan mereka. Maka akan terjaga dia dari fitnah, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, silakan azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita teruskan pembahasan kita. Berkata muallif rahimahullahu taala ketika beliau telah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang akan dijauhkan dari dua sifat buruk tadi, yaitu suka berkeluh kesah, adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau yang mereka miliki, ya, dari budak-budak perempuan. Ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin fi wat'ihinna fil mahalli alladhi huwa mahallul hars. Mereka tidak dicela ketika mereka mendatangi istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka. Tapi tetap syaratnya adalah di tempat apa? Di tempat menanamnya. Fil harth, katakan ya. Tempat menanamnya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana Allah berfirman, nisaukum harsul lakum. Perempuan-perempuan kalian itu, istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Ya. Tayyib. Maka berkaitan dengan istri tentu saja boleh. Ya, namun tidak melebihi dari 4 ya. Tidak boleh melebihi dari 4 bagi seorang laki-laki. Itu boleh. Ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita yang kamu inginkan. Masna wa thulatha wa ruba'. Bisa 2, bisa 3 atau sampai 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tidak bisa adil, takut untuk tidak bisa adil. Ketika memiliki 2 istri, 3 istri atau 4 istri, fawahidah. Maka 1. Ya. Begitu juga kalau kamu nggak bisa atau khawatir tidak bisa berbuat adil, walaupun bagi 1 istri.
Satu pun saya nggak mampu kayaknya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, "Famimma malakat aymanukum." Maka Allah memberikan solusinya, ya kalau begitu ya budak perempuan saja. Karena budak perempuan itu selama tidak dinikahi boleh. Ya, misalkan nanti bapak-bapak atau kita semuanya ya ada peperangan, wal'iyadzubillah ya. Ada tawanan sampai 10 sampai 20. Dapat misalkan oleh pemimpinnya dikasih, ya kan? Tafadhal, silakan nih, ya. Dibagi ini tawanannya. Ya, jadi ini adalah budak-budak perempuannya ini. Dikasih 20, boleh untuk dicampuri semuanya. Asalkan enggak dibuat akad nikah. Kalau dibuat akad, kalau dinikahi, maka tetap mau yang merdekanya 3, terus yang dinikahi dari budak 1 sudah sampai 4, ya berarti nggak boleh. 4 saja yang dinikahi itu. Nggak boleh menikahi perempuan baik yang merdeka ataupun budak perempuan lebih dari 4. Ya, begitu aturannya. Nah, kenapa demikian? Kalau nggak bisa, satu pun nggak bisa adil, udah ke budak perempuan aja. Karena mereka memang tidak memiliki batasan keadilan, yaitu tentang waktu dan masa bergilir itu loh, ya. Jadi kalau yang merdeka itu, kalau bapak punya istri itu harus adil waktunya di rumahnya, ya. Sehari di sini, ya di sini juga harus sehari. 2 hari di sini, ya 2 hari di sini. Kalau budak perempuan itu mereka nggak memiliki hak itu. Suka-suka kita aja, ya. Suka-suka laki-laki, gitu kan? Tapi bukan ini berdasarkan hawa nafsu kita, tapi ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya, karena ini banyak juga kalau dibahas ya hak-hak mereka juga ya beda ya. Seperti itu, beda dengan wanita merdeka. Allah berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalik." Barang siapa yang dia mencari selain itu, bukan pada wanitanya, bukan pada istri yang sahnya, atau juga bukan pada budak perempuannya, faulaika humul adun, kata Allah, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, ma ahallallahu illa ma haramallah, melampaui batas dari apa yang Allah halalkan, maka dia lampaui batasnya sampai kepada sesuatu yang Allah haramkan. Wa dallat hadhil ayah ala tahrimi nikahil mut'ah. Ayat ini juga kata muallif menunjukkan haramnya nikah mut'ah. Apa itu Pak nikah mut'ah? Kawin kontrak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Haji Wada', beliau ketika berkhutbah salah satunya beliau mengatakan, inni kuntu adzintu fil istimta' minal mut'ah. Aku dulu mengizinkan, membolehkan ya bersenang-senang atau nikah mut'ah. Wa innallaha harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Namun Allah hari ini telah mengharamkan nikah mut'ah tersebut sampai hari kiamat. Haram hukumnya. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu nikah yang tidak didasari dengan rasa cinta, ingin membangun keluarga, ya, kecuali mungkin kematian yang memisahkan mereka atau misalkan sesuatu lain karena talak demikian. Namun mereka itu membuat satu perjanjian, yaitu nikah kontrak. Ada masa tertentu karena maksud mereka dari pernikahan ini hanyalah untuk memuaskan ya, hasrat keinginan biologis masing-masing dari keduanya demikian. Memang dulu makanya sempat dibolehkan. Ini juga karena dalam keadaan darurat sebetulnya. Karena dahulu para laki-laki itu kan kesatria semua kalau dulu ya. Mereka pergi untuk berperang, jihad.
Ya kan? Boro-boro mikirin istri, mikirin dirinya sendiri aja belum tentu. Apakah selamat, apakah pulang lagi ke rumah atau tidak. Ketika mereka di medan perang, ya kan mungkin nggak selamanya di mana? Nggak selamanya di medan perang. Ya kan? Ada istirahatnya atau ada singgah di mana? Ketika mereka tidak kuat, tidak bisa menahan ya kebutuhan biologis mereka, maka sempat dibolehkan, yaitu kawin kontrak. Sampai sekarang tidak boleh. Kalau ada yang membolehkan hari ini, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat, yang menyelisihi ijma' ahli sunnah wal jamaah, kesepakatan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya hal tersebut telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Sebentar lagi. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka yang menjaga amanah-amanahnya, perjanjian-perjanjian mereka. Mereka mujtahidun, bersungguh-sungguh dalam menunaikan janji, setia menunaikan janjinya. Maka kata beliau, ini mencakup seluruh amanah, baik itu amanah antara dirinya dengan Allah, seperti beban-beban syariat ini. Beban-beban syariat ini, sudi tidak sudi, suka tidak suka, kita telah berjanji kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kita, waktu kita belum ada, bahkan belum ada di perut ibu kita, pada fase al-adam, kita masih enggak ada, entah bagaimana wujud kita, kita pernah berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah kalian itu mengakui bahwasanya aku sebagai Tuhanmu, Tuhan kalian? Kita semuanya sudah mengatakan qalu bala. Ya, tentu saja. Maksudnya kita udah janji sama Allah untuk taat. Namun hari ini kan kita lupa. Tapi sudah diingatkan. Ada dalam Al-Quran, diingatkan oleh Al-Quran. Jadi mau tidak mau, kita harus menunaikan janji kita tersebut. Demikian juga ketika seseorang berjanji, ya, berjanji mengemban amanah, dia harus menjaga amanah tersebut. Ya, apalagi dalam urusan harta. Ya, biasanya yang diberikan amanah harta itu ya lembaga, biasanya ya, lembaga diberikan amanah harta. Maka sebagaimana dia sangat perhitungan mengeluarkan harta pribadi, sangat perhitungan kemana perginya, ya kan? Maka jangan sampai dia malah bermudah-mudah di dalam ya mengurus harta umat, mempergunakan harta umat. Tentu saja harus dasari dengan amanah. Baik. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, mereka juga senantiasa berusaha untuk bersaksi, qaimun, ya, dalam keadaan apapun. Bersaksi yang benar, katakan benar, meskipun itu adalah merugikan kerabat sendiri, saudara sendiri, namun dia senantiasa bersaksi dengan kebenaran. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya mereka yang senantiasa menjaga dua syahadatnya. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Nah, kalau tadi daimun, setia. Jadi ulang lagi salatnya. Apa itu? Yuhafizun, menjaga. Nah, baru ini adalah menjaga dari kualitas salat dia, kata para ulama. Kualitas. Kalau tadi waktunya, kalau sekarang kualitasnya. Ini berkaitan dengan syarat-syaratnya, berkaitan dengan penyempurna salat, kewajiban-kewajiban salat. Bahkan dia menjaga salatnya ketika salatnya sudah ditunaikan. Paham tidak maksudnya? Menjaga amalan supaya tetap utuh. Ya, tidak menceritakannya dengan ria, tidak bangga dengan salatnya. Berarti dia menjaga pahala salatnya, kualitas salatnya. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Naam, ulaika fi jannatin mukramun, dan mereka itu kelak. Ulaik. Ini pakai isim isyarah ya. Isyarahnya itu isyarah jauh. Ulaik, mereka itu. Apa maksudnya mereka? Saking tingginya derajat mereka di surga.
Maka mereka itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, ulaika humul khasirun. Saking jauhnya mereka di neraka, Allah katakan ulaika humul khasirun. Rugi mereka. Sedangkan mereka akan mulia di surga-surga, mukramun. Ay qad awsalallahu lahum minal karamati wan na'imil muqim ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa hum fiha khalidun. Allah akan sampaikan orang-orang yang tadi kepada kemuliaan, kepada kenikmatan yang abadi, apa yang senantiasa diinginkan oleh jiwa kita dan apa yang senantiasa mata ini senantiasa berbinar-binar melihatnya. Wa hum fiha khalidun, bahkan mereka diberikan kekekalan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya untuk menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi di dalam ayat-ayatnya, amin ya rabbal alamin, dan menjauhkan diri kita dari apa yang bisa mendekatkan kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ditutup oleh ini atau oleh saya? Ya, taib. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.